di sini wawancara dengan pimpinan khususnya di lembaga sendiri dan juga lembaga yang lain, Bang. Kebetulan tugasnya begini, Bang. Wawancaranya berkaitan dengan dilema yang ada di sekolah tersebut, Bang. Contohnya di sini. Kira-kira mungkin selama kepemimpinan Abah ada dilematika yang terjadi di sini, Abah? Mungkin ada ya, Pak? Ya, ada. Begini, Abah. Selama ini bagaimana Abah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Abah? Ya, selama saya ada di sini, saya mempercayakan pelajari tentang kasus-kasus atau menimbulkan terjadinya masalah-masalah yang ada di sini. Kemudian saya gunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan baik yang dilema etika maupun dilema moralisme. Selama ini bagaimana Abah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Abah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama saya akan dahulu melakukan koordinasi, melakukan musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait, guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Langkah-langkah ini saya lakukan untuk tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk berupa masalah-masalah yang lain yang memang bisa untuk segera diambil. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Abah lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini, saya akan menggunakan kepada jalan musyawarah. Jadi setiap masalah ini kami lakukan dengan musyawarah. Untuk penyelesaiannya, apabila diperlukan, saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua, atau bergerak kepada orang-orang yang dipandang lebih kompeten, namun demikian saya juga selalu mengedepankan skala prioritas. Hal-hal apa saja, Abah, yang selama ini Abah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Abah hadapi lah seperti itu? Ya, sebagai contoh musyawarah dengan beberapa orang tua, pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah saya mengumpulkan fakta yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambilkan keputusan, tentunya pada saat yang diperlukan. Cara berpikir yang jernih agar keputusan yang saya ambil tepat. Cara ini mungkin efektif dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah rujukan moral. Ya. Mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Ya, tentunya saya sebagai kepala sekolah ini sudah lama di sini. Kemudian saya mengalami rasa sedikit canggung gitu ya. Kemudian saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang, namun saya menganggap bahwa di awal karir saya sebagai kepala sekolah mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah, sehingga bagi saya cukup membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melatih mengalahkan. Apakah Abah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, Abah? Apakah Abah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Abah jalankan? Ya, saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan masalah. Namun jika tidak, jangan juga saya menjumpai masalah yang proses biasanya itu membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berburu kepada orang-orang yang lebih mungkin.
menurut Abah, sejauh ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Abah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus atau dilema yang terjadi, Abah? Ya, apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut. Ya. Dan kami memilih jalan musyawarah itu. Kemudian dengan keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah tersebut, maka pengalamannya akan semakin kaya kan. Tentunya keterampilan mengambil keputusan itu juga akan meningkat. Dari semua hal yang telah Abah sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Abah petik dari pengalaman Abah sewaktu mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Ya, salah satu pembelajaran yang saya ambil hikmahnya tersebut bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan baik dalam bentuk mengecil maupun dalam bentuk Seperti itu ya, Pak. Terima kasih banyak Abah sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Abah berkaitan dengan penyelesaian dilema yang terjadi di sekolah ini ya, seperti itu Abah. Terima kasih banyak, supaya ini juga menjadi pembelajaran buat saya Abah, bahwa dalam pengambilan keputusan itu memang dibutuhkan musyawarah seperti itu ya Abah. ya, jelas. Dan juga harus melibatkan beberapa orang lah, seperti itu, seperti komite, guru, orang tua, dan juga yang punya kepentingan. Terima kasih banyak Abah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Usman Saleh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, nggak apa-apa Pak Ari. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Begini Bapak, saya di sini sedang mendapatkan tugas di CDP Bapak, yaitu praktek langsung, yaitu pengambilan keputusan dari seseorang pemimpin Bapak, khususnya di sini mungkin di sekolah Bapak atau kelas-kelas. Mungkin begini Bapak, selama kepemimpinan Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Potensial Batu ini, ada masalah yang terjadi atau Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut menjadi dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta bagaimana cara penyelesaiannya Bapak? Secara umum, paradigma yang terjadi di sekolah-sekolah itu tentang masalah dilema etika, yang diantaranya satu, individu lawan masyarakat, yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan, dan yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Saya banyak masalah yang terjadi di sekolah tentang dilema etika. Saya ambil contoh satu, ketidakaktifan salah satu guru misalkan di sekolah ini. Ada salah satu guru sering tidak masuk dikarenakan ada masalah di keluarganya, dia punya anak kecil yang mana butuh perhatian dan butuh belayan kasih sayang seorang ibu, yang mana beliau itu suaminya juga sibuk bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Nah, disinilah masalah dilema etika, rasa kasihan versus rasa keadilan, justice versus mercy. Selama ini mungkin bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau menunjukkan moral seperti itu Pak, dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah ini? Contohnya tadi masalah tentang dilema guru yang tidak masuk ya Pak. Jadi saya mengidentifikasi dulu keputusan yang akan saya ambil, masalah yang nantinya akan saya selesaikan. Jadi saya pemanggilan kepada guru tersebut karena mau tidak mau saya juga harus menegakkan keadilan. Mana siswa itu butuh bimbingan guru dan juga rasa iri dari teman-teman yang lainnya. Dan ini
sebelum saya ambil keputusan, saya harus mengonfirmasi pemanggilan kepada guru yang bersangkutan dan juga termasuk home visit kepada suaminya sebagai data pendukung untuk bisa membuat alternatif pilihan. Setelah itu, menimbang informasi yang diperoleh sebelum saya tentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Jadi saya memberikan pilihan-pilihan nantinya bagaimana saya itu mengambil keputusan yang tepat. Nah dari itu nantinya saya akan ada keputusan yang dapat saya lakukan kepada kurikulum. Mungkin bisa jadi langkah pertama pemangkasan jam mengajarnya, atau bisa jadi mungkin pemangkasan di hari. Semisal dia punya 1 minggu 18 jam, bisa dia lalui selama 4 hari kerja, bisa itu dilalui dengan 3 hari kerja. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tentang permasalahan ini. Jadi strateginya sederhana saja. Saya harus tetap berada di tengah, yang mana keduanya tadi itu seperti contohnya guru yang sering tidak masuk itu satu keadilan, satu rasa kasihan, tapi itu harus sama-sama jalan untuk tercapainya kegiatan belajar mengajar yang efektif di sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan tentang permasalahan ini? Jadi menetapkan dulu susunan permasalahan yang ada, terus menentukan persoalan, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, terus memilih salah satu alternatif untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sedang Bapak hadapi? Hal-hal yang bisa anggap efektif, Ya. yaitu pengumpulan data masih sebagai bahan evaluasi. Jadi Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang sedang Bapak hadapi? Tantangannya yaitu rasa kasihan, tapi keadilan harus ditegakkan untuk terus pencapaian efektivitas kegiatan belajar mengajar. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah kasus dilema yang sedang dihadapi? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus dalam penyelesaian masalah tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, segala sesuatunya harus terencanakan. Kalau sudah terencana, otomatis saya penjadwalan. Setidaknya dalam 1 minggu sebagai bahan evaluasi dari permasalahan yang ada di sekolah, seminggu proses kegiatan belajar mengajar dari Sabtu itu saya analisis data untuk bahan evaluasi dan dijadwalkan untuk penyelesaiannya dengan pengumpulan data, pemanggilan orang tersebut sebelum saya putuskan. Otomatis informasi yang akurat harus. Adakah seseorang yang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema yang sedang Bapak hadapi berkaitan dengan guru tersebut? Ada. Jadi seseorang itu bisa binaan dari pengawas, seseorang itu bisa pembinaan dari kasih SMK, atau juga saya merujuk kepada kebijakan ketua yayasan. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema yang sedang Bapak hadapi? Pembelajaran yang paling penting bagi saya bukan orang bijak, setidaknya 1% saya bisa menentukan keputusan sebijak-bijaknya.
dapat saya ambil seperti dari pembelajaran antara kasus keadilan versus kasihan, justice versus mercy. Ya, terima kasih banyak ya Bapak atas wawancara saya di sini berkaitan dengan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Mungkin ini nanti bisa menjadi pengalaman buat saya juga Bapak, dan juga kedepannya bisa dibuat pembelajaran seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Sama-sama.